Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Maka marilah kita bersyukur dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang layak untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kultum kali ini kita akan bersama membahas sedikit terkait dengan ghaddul basar. Apa itu ghaddul basar? Ghaddul basar secara bahasa dapat diartikan sebagai menjaga ataupun menahan, atau di dalam istilah yang paling populer itu adalah menundukkan pandangan. Adapun yang dimaksud dengan menundukkan pandangan di sini bukan berarti kita memejamkan mata kita, tidak melihat sama sekali. Atau bukan juga berarti kita selalu melihat ke bawah tanah. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Dan di sisi lain, hal itu tidak akan mampu kita lakukan. Adapun ghaddul basar yang dimaksud di sini adalah kita berupaya senantiasa untuk menjaga pandangan kita dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ya, kita menjaga pandangan kita agar tidak menjadi liar, yang boleh jadi dalam satu kasus tertentu itu keluar dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur segala aspek kehidupan, termasuk adab kita di dalam memandang sesuatu. Lantas, apa landasan hukum yang ditetapkan oleh agama Islam terkait dengan ghaddul basar tersebut? Landasan hukum ini dapat kita cek di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Di dalam Al-Quran itu sendiri dapat kita rujuk ke dalam Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat ke-30. Di dalam Al-Quran tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangannya, wa yahfadzu furujahum, dan hendaknya mereka juga menjaga kemaluannya. Untuk apa tujuannya? Dzalika azka lahum. Karena kedua hal tersebut, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, menjadi suci untuk mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan di ayat selanjutnya, ayat ke-31 di Quran surat An-Nur juga, Allah melanjutkan firman-Nya, wa qul lil mu'minati, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, hendaknya mereka juga menundukkan pandangannya, wa yahfadna furujahunna, dan hendaknya mereka juga menjaga kemaluannya. Ya. Jamaah rahimakumullah. Berdasarkan dua ayat ini, Quran surat An-Nur ayat 30 dan juga 31 sudah menjadi jelas, terang bagi kita semuanya bahwa menundukkan pandangan ini menjadi keharusan bagi kita yang mengaku memiliki keimanan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tidak ada bedanya. Kita diwajibkan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan kita. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus menundukkan pandangan, dapat kita rujuk kepada Al-Hadis, yaitu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat An Jarir bin Abdillah, dari sahabat bernama Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ya semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Aku bertanya, kata Jarir, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an nazaril fujaah, terkait tentang memandang sesuatu secara tiba-tiba, atau bahasa mudahnya adalah tidak sengaja. Fa amaroni an ausrifa basari, maka Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk segera memalingkan pandangan tersebut. Rawahu Muslim. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah. Apa maksud dari kata memalingkan di dalam hadis tersebut? Jika merujuk kepada pemahaman ulama, yang dimaksud dari kata memalingkan adalah hendaknya kita segera menghentikan pandangan kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila pandangan tersebut merupakan pandangan yang pertama, dalam artian tidak sengaja, maka insya Allah itu akan diampuni dosanya. Akan tetapi, jika pandangan itu dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan, bahkan sulit untuk dihentikan, dan dilakukan secara sadar dan juga sengaja, maka ingat ada konsekuensi dosa di dalamnya. Jamaah rahimakumullah. Setelah kita mengetahui definisi dari ghaddul basar dan mengetahui landasan hukum dari ghaddul basar, maka yang terakhir adalah apa manfaat yang kita dapatkan dari melakukan amal ghaddul basar ini. Dari sekian banyak manfaat, akan saya sebutkan setidaknya 4 manfaat dari ghaddul basar. Yang pertama manfaatnya adalah ketika kita melakukan ghaddul basar, kita akan terhindar dari fitnah, kita akan terhindar dari perbuatan tercela, dan kita akan terhindar dari godaan-godaan atau bisikan-bisikan setan yang senantiasa menjerumuskan kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian, manfaat yang kedua dari ghaddul basar yaitu senantiasa menumbuhkan rasa ihsan di dalam diri kita, ya, menumbuhkan sifat selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu di dalam keadaan ramai ataupun di dalam keadaan sepi. Ya, maka dengan tumbuhnya atau suburnya sifat ihsan di dalam diri kita, insya Allah akan memperkuat benteng keimanan di dalam hati kita, dan insya Allah juga akan menjaga kesucian dan kehormatan bagi orang yang melakukannya. Kemudian manfaat ghaddul basar yang ketiga, yaitu insya Allah kita akan terhindar dari perasaan tidak tenang di dalam hati karena melakukan perbuatan dosa, dan juga kita terhindar dari penyesalan di hari kemudian. Dan manfaat yang terakhir, yang keempat, saya mengutip dari tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan Quran surat An-Nur ayat 30 ini, bahwasanya manfaat terbesar dari ghaddul basar itu adalah akan membersihkan, mensucikan hati kita dalam melakukan praktek-praktek agama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengutip perkataan ulama, bahwasanya ulama berkata, barang siapa yang mampu menundukkan pandangan matanya, maka insya Allah Allah akan anugerahkan cahaya pada pandangan hatinya. Demikianlah 4 manfaat yang kita dapatkan dari ghaddul basar. Dan sebagai penutup dari kultum ini, saya hendak menyampaikan bahwasanya ghaddul basar ini ataupun menundukkan pandangan ini merupakan amal yang mudah sekali untuk kita ucapkan, tapi realitanya sangat sulit untuk kita lakukan, kecuali dengan tekad yang kuat dan juga hati yang sungguh-sungguh. Apalagi jika kita hidup di era modern seperti ini. Maka nasihat ini menjadi penting bagi kita laki-laki. Mari kita senantiasa berusaha untuk menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus ke dalam godaan setan. Dan juga ini menjadi nasihat yang penting bagi perempuan. Mari bersama-sama kita menjaga adab dalam berpakaian agar kita tidak terjerumus ataupun menjerumuskan orang lain ke dalam maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir sekali, saya doakan ya, kita sama-sama berdoa semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menundukkan pandangan kita semata-mata untuk meraih ridhonya. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.